Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Gita Damayanti dengan NIM 24151011032. Saya dari program studi ilmu komputer kelas 4A, yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis keamanan komputer dengan judul Sistem Login Hanya Mengandalkan Password yang mencakup resiko, vektor serangan, dan rekomendasi perbaikan sistem. Kasus yang akan kita bahas adalah sebuah sistem login yang hanya mengandalkan password. Jadi kondisinya banyak pengguna memakai password yang sama di berbagai layanan, dan sistem tidak memiliki pembatasan login maupun autentikasi tambahan. Jadi ada 4 poin utama yang akan saya bahas. Seperti yang dapat dilihat di sini, terdapat resiko, bagaimana serangan terjadi, apakah sistem ini dapat dianggap aman, dan rekomendasi perbaikan. Nah, kita mulai dari resiko keamanan. Jadi di sini ada 6 resiko utama yang dikelompokkan berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, ada yang paling kritis adalah akun rentan dibajak. Jadi tanpa autentikasi, siapapun bisa mengetahui password dan bisa langsung masuk ke dalam akun. Kemudian di level tinggi itu ada 2, ada credential stuffing, yaitu ketika password yang bocor dari layanan lain langsung dicoba di sistem. Dan yang kedua adalah brute force attack, di mana penyerang bisa mencoba jutaan kombinasi password secara otomatis karena tidak ada pembatasan login. Kemudian di level sedang itu ada password spraying. Jadi penyerang mencoba password umum ke banyak akun sekaligus. Dan yang kedua ada credential exposure, di mana satu kebocoran password berdampak ke banyak layanan karena kebiasaan reuse password. Kemudian yang terakhir di level rendah yaitu session hijacking, di mana token asli lebih mudah dicuri tanpa proteksi tambahan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana serangan itu bisa terjadi dengan skenario nyata, yaitu credential stuffing dari kebocoran data. Langkah pertama yang terjadi yaitu data breach, di mana database dari layanan lain seperti sebuah forum atau e-commerce itu bocor ke dark web, dan di dalam database itu berisi jutaan kombinasi email dan juga password dari email tersebut. Kemudian di langkah kedua, dia penyerang menyusun credential list, di mana daftar email dan password yang bocor itu dikompilasi dalam file terstruktur dan siap untuk digunakan. Di langkah ketiga, penyerang menggunakan automate tools seperti Sentry MBA. Dia mencoba jutaan kombinasi login secara otomatis dan masif. Di langkah keempat, terjadi account takeover, di mana akun yang berhasil masuk langsung diambil alih karena tidak ada 2FA atau notifikasi login mencurigakan, jadi korban tidak mengetahui ada aktivitas lain di dalam akunnya. Kemudian langkah kelima adalah exploitation, jadi akun yang dibobol digunakan untuk penipuan, pencurian data, bahkan bisa saja dijual ke dark web itu sendiri. Yang perlu ditekankan di sini adalah serangan ini tidak memerlukan keahlian hacking tinggi, jadi semua tools itu tersedia bebas di internet dan bisa diakses 24 jam penuh. Jadi, apakah sistem ini aman jika pengguna menggunakan password yang kuat? Jawabannya adalah tidak. Jadi ada 3 alasan utama. Yang pertama itu adalah phishing. Jadi pengguna bisa saja tertipu, dia memasukkan password ke situs yang palsu tapi terlihat asli. Jadi sekuat apapun passwordnya, jika password itu lalai dimasukkan, jadi password itu tidak lagi berarti. Jadi password kuat itu tidak melindungi dari manipulasi psikologis. Kemudian yang kedua ada kebocoran database. Jadi jika server sistem itu sendiri berhasil dibobol melalui SQL injection, jadi password sekuat apapun akan jatuh ke tangan penyerang. Kemudian yang ketiga adalah password reuse. Jika password yang sama dipakai di layanan lain yang keamanannya bahkan lebih lemah atau rentan bocor, maka password kuat itu pun tidak begitu berarti. Jadi keamanan di sini itu adalah sistem yang berlapis, bukan satu faktor yang tunggal atau berdiri sendiri. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi perbaikan. Yang pertama adalah implementasi multi-factor authentication atau MFA. Jadi MFA ini menambahkan lapisan verifikasi di luar password, bisa menggunakan TOTP seperti Google Authenticator, hardware key berbasis FIDO 2 seperti UBK, atau adaptive authentication yang hanya meminta verifikasi tambahan saat login di lokasi atau perangkat baru. Kemudian rekomendasi yang kedua yaitu adalah rate limiting dan proteksi brute force, di mana dia membatasi percobaan login. Misalnya
seperti PIN ATM. Jika PIN ATM itu 3 kali gagal dimasukkan, itu kan akan terjadi error. Nah, seperti itulah rate limiting dan proteksi brute force ini bekerja. Jadi semakin sering gagal, semakin lama delaynya. Jadi penyerang itu membutuhkan waktu untuk dia bisa mencoba lagi. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi perbaikan lainnya. Di sini ada 3 lainnya, bisa dibaca. Kemudian kita akan lanjut ke ringkasan. Nah, dari kasus tadi itu masalah utamanya adalah sistem hanya mengandalkan password, jadi tidak ada rate limiting. Terus password juga reuse, digunakan berulang oleh user. Nah, hal ini itu membukakan jalan ancaman seperti credential stuffing, brute force, dan account takeover massal. Dengan masalah dan ancaman tersebut tentu saja ada solusi, di mana solusinya mencakup MFA, rate limiting dengan CAPTCHA, atau password hashing yang kuat disertai monitoring aktif. Nah, sebagai kesimpulan, di sini adalah sistem login yang hanya mengandalkan password itu ibarat bom waktu. Keamanan yang solid harus menggunakan pendekatan berlapis atau defense in depth demi melindungi aset digital yang paling berharga, yaitu kepercayaan pengguna. Di sini juga ada kutipan dari pakar keamanan. Beliau menyebutkan keamanan itu bukanlah sebuah produk, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang melibatkan manusia, kebijakan, dan teknologi. Di kutipan ini tuh merangkum esensi dari seluruh pembahasan kita hari ini. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyimak video saya dari awal hingga akhir. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.